Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada TV Polytron 40 in. Nah ini adalah TV Polytron dengan ukuran 40 in. Dan untuk tipe TV ini, nah ini dia tipenya PLD 40TS153-U. Nah itu adalah tipe televisinya. Dan ini kata yang punya kerusakan TV-nya blank ya teman-teman. Jadi tidak ada gambar sama sekali. Dan ini TV-nya sudah pernah dibawa ke service centernya. Jadi dari service centernya ini divonis panel layarnya rusak, jadi harus ganti panel layarnya. Dan ini harganya cukup mahal juga ya teman-teman. Jadi selisihnya cuma sekitar 1 jutaan dari harga barunya. Dan setelah itu TV ini sempat juga dibawa ke tempat servis yang lainnya. Dan itu juga divonis panel layarnya rusak. Dan saya adalah orang ketiga yang memperbaiki TV ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan coba colokkan dulu kabelnya, kita akan pastikan seperti apa kerusakannya. Oke, sekarang kita akan colokkan dulu kabelnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk lampu indikatornya. Nah, ini lampu indikator birunya sudah menyala. Oke, sebentar. Coba saya akan tekan untuk switch on off-nya. Nah, ini TV-nya sudah di start on ya teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa lihat, ini TV-nya sebenarnya sudah hidup namun tidak ada gambar sama sekali. Atau bisa dikatakan blank, jadi ini blanknya blank biru. Oke, coba kalau saya ketok-ketok layar seperti ini, nah ini seperti ada berkas cahaya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan langsung saja membongkar televisinya. Kita akan cek apa yang menyebabkan TV ini bisa blank ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan bongkar dulu TV-nya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya bongkar. Nah seperti ini dia dalamannya. Oke, sebentar coba saya akan cek untuk di tikonnya. Nah ternyata benar saja teman-teman. Nah ini untuk jalur ini seperti ini sudah pernah dipotong. Oke, ini kelihatan sekali ini sudah pernah dipotong dan ini juga sudah disambung. Nah ini sudah pernah dipotong jalurnya dan ini juga sudah disambung kembali ya teman-teman. Oke, coba saya akan cek yang lainnya. Nah untuk kerusakan seperti ini saya akan fokus ke tikonnya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan coba ukur dulu untuk tegangan VGH, VGL, AVDD dan tegangan yang lainnya. Oke teman-teman, nah ini setelah saya lakukan pengecekan tegangan, ternyata benar saja teman-teman. Ini tegangan untuk VGH, VGL-nya tidak keluar sama sekali. Dan tegangan AVDD-nya juga tidak ada yang keluar. Oke, saya akan coba colokkan dulu kabelnya. Oke, sekarang saya akan start on. Nah ini sudah di start on dan oke sebentar. Nah ini TV-nya sudah hidup teman-teman. Nah tuh bisa dilihat dari lampu backlightnya ini sudah menyala. Dan di sini saya akan ukur untuk tegangan VGL-nya. Nah jadi ini dia tegangan VGL-nya. Nah ini tegangan VGL-nya ternyata 0 volt. Dan tegangan VGH-nya ada di sini. Nah ini juga tegangannya 0 volt. Oke, sebentar coba saya akan zoom in.
dan VGH ini juga 0 volt ya teman-teman. Nah, itu tegangannya 0 volt, jadi tidak ada tegangan sama sekali. Begitu pula dengan di VGL-nya. Nah, ini tegangan VGL-nya. Nah, ini tegangannya 0 volt juga. Dan kalau di AVDD saya perhatikan itu ada di, nah ini dia AVDD-nya. AVDD-nya ada di sini. Dan ini juga tegangannya 0 volt. Nah, jadi tidak ada tegangan sama sekali. Oke teman-teman, nah di sini setelah saya lakukan pengecekan, saya akan fokus ke ini. Nah, jadi di sini saya mencurigai kerusakannya ada di IC ini ya teman-teman. Jadi IC ini sepertinya rusak. Oke, coba saya akan zoom in untuk tipe IC-nya. Nah, itu dia tipe IC-nya S302-59. Jadi itu IC yang saya curigai, dan nah teman-teman bisa lihat itu jalurnya sudah pernah dipotong teman-teman. Dan itu juga sudah disambung kembali. Untuk jalur pada bagian atasnya juga sudah dipotong. Oke teman-teman, di sini saya akan coba dulu pastikan sekali lagi, dan kita akan cek juga untuk IC ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini setelah saya lakukan pencarian untuk IC ini, ternyata susah juga nyarinya ya teman-teman. Di online shop hampir tidak ada yang jual, kecuali yang jual toko-toko di luar negeri teman-teman. Nah, ini dia IC penggantinya. Dan itu dia jalur yang sudah saya bersihkan. Oke, sekarang kita akan langsung saja pasang IC-nya. Oke teman-teman, nah itu IC-nya sudah terpasang, namun ini saya akan cek dulu. Saya pastikan tidak ada kaki yang tersambung. Oke teman-teman, nah ini setelah saya coba, ternyata TV-nya masih blank ya teman-teman. Dan bahkan ini blank putih. Dan untuk tegangan VGH VGL-nya sudah keluar, namun TV masih juga blank. Oke, sebentar coba saya akan angkat layarnya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat, sekarang TV ini malah jadi blank putih ya teman-teman. Nah, ini padahal untuk tegangan VGH dan VGL-nya sudah keluar. Oke teman-teman, nah di sini saya akan coba cek kembali apa yang menyebabkan TV ini masih blank, yang mana tegangan VGH dan VGL-nya padahal sudah keluar ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini TV-nya setelah saya lakukan pengecekan, ternyata kerusakan TV itu ada di TV ini, ada di IC ini ya teman-teman. Nah, ini dia IC-nya yang rusak.
Nah, IC ini sudah saya ganti. Nah, jadi yang mana sebelumnya kalau saya ukur untuk di pin tegangannya ini pin tegangannya untuk tegangannya sama semua ya teman-teman. Nah, yang mana seharusnya ini tegangannya berbeda-beda. Nah, jadi ini kalau nggak salah ini namanya IC gamma. Oke, sebentar coba saya akan colokkan dulu kabelnya. Oke, kita colokkan kabelnya. Oke, nah ini TV-nya masih standby. Sekarang kita akan start on. Oke, kita tunggu sebentar dan nah ini TV-nya sudah hidup teman-teman. Nah, bisa dilihat dari lampu backlight-nya ini. Nah, ini tadi saya ukur untuk tegangannya. Ini tegangannya sama semua ya teman-teman, 2,8 volt. Jadi tegangannya 2,8 volt sebelum diganti IC-nya. Dan setelah saya ganti IC-nya, tegangannya sudah bervariasi. Nah, jadi ini adalah IC gamma. Jadi kalau kita ukur di pin, nah misalkan di pin ini, nah ini tegangannya terukur 6 volt. Nah, kalau kita ukur di pin yang bawahnya, maka tegangannya akan semakin turun ya teman-teman. Nah, tuh tegangannya semakin turun. Oke, sebentar coba saya akan zoom in. Nah, ini adalah pin-pinnya. Nah, yang mana tadi sebelum saya mengganti IC ini, kalau ini saya ukur tegangannya sekitar 2,8 volt. Jadi 2,8 volt, semua titik ini tegangannya 2,8 volt. Nah, yang mana seharusnya tegangannya ini bervariasi, jadi tegangannya semakin menurun. Nah, kalau ini saya ukur tegangannya ada di 6 volt. Dan kalau kita ukur pada bagian bawahnya, maka tegangannya akan menurun ya teman-teman. Jadi, nah ini tegangannya 5,1 volt. Nah, begitu pula dengan tegangan yang di bawahnya ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini tegangannya 4,5 volt. Sampai paling terendah itu tegangannya di 0,329 volt. Nah, setelah saya lakukan pergantian IC, nah jadi IC-nya ini saya sudah ganti. Dan ini tegangannya sudah kembali normal. Yang mana sebelumnya tegangannya ada di 2,8 volt. Jadi semua test point tegangannya 2,8 volt. Dan itu IC-nya sudah saya ganti, sekarang sudah kembali normal. Dan nah ini dia IC-nya. Nah, jadi IC gamma itu yang ini teman-teman. G3012H. Dan IC ini juga rusak. Jadi gara-gara IC ini rusak, untuk tegangan VGH VGL-nya tidak keluar. Dan setelah diganti IC ini, tegangan VGH VGL-nya sudah keluar ya teman-teman. Oke, coba saya akan ukur untuk tegangan VGH VGL-nya. Dan nah ini adalah tegangan VGL-nya. Nah, tegangan VGL ini tegangannya 9 volt, min 9 volt. Dan untuk tegangan VGH-nya ada di 29 volt. Oke, sebentar. Nah, ini dia tegangan VGH-nya, 29 volt. Dan nah ini dia tegangan VGL-nya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sekarang sudah kembali normal. Jadi yang rusak adalah dua buah IC ini. Ini IC chip ya teman-teman. Dan sekarang TV-nya sudah kembali normal. Oke, coba saya akan angkat layarnya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ini TV-nya sudah kembali normal teman-teman. Sudah ada gambarnya. Nah, yang mana sebelumnya ini TV-nya blank. Oke teman-teman, nah ini TV-nya akan saya tutup dan rapikan saja. Oke teman-teman, langsung saja lah ini saya akan tutup dan rapikan. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah selesai diperbaiki. Nah, jadi ini TV-nya sudah kembali normal ya teman-teman. Namun TV ini masih belum saya tutup untuk penutup belakangnya.
Nah, jadi kerusakan TV ini karena 2 buah IC ini, teman-teman. Jadi yang satu IC-nya rusak yang menyebabkan tegangan VGA-nya tidak keluar, dan yang satunya adalah IC gamma. Nah, jadi setelah diganti 2 buah IC ini, TV-nya sudah kembali normal ya, teman-teman. Oke, teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih.